kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa lagi lewat program Remisa Hepata. Selama kurang lebih 1 tahun kita tidak masuk dalam suasana saling sapa, saling mendoakan dan mendengarkan firman Tuhan bersama. Dan di hari ini lewat program Morning Call di Ketua 5 kita boleh ada kembali karena kasih Tuhan. Jadi sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini di Minggu Adventus, kita mendasarinya dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak, kita persiapkan Alkitab kita untuk kita baca, kita renungkan bersama. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal melalui Putramu Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, terima kasih di tengah persekutuan gereja Tuhan di Epata Kuntung Payung, kami mempersiapkan diri untuk mau membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami memulai segala sesuatu kegiatan-kegiatan kami di pekan yang berjalan ini, di Minggu Adventus yang pertama, firman Tuhan akan kami baca, berkuasalah Roh Kudus atas kami, supaya kebenaran firman Tuhan boleh menggugah, meneguhkan kami, bahkan memberkati kami hari ini. Inilah doa kami, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab, kita akan membaca dari kitab Ibrani pasal 6, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Firman Tuhan yang menyatakan, sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau menghasilkan semak duri dan rumput duri, tanah itu tidak berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Maranatha. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan kita dari kitab Ibrani pasal 6 ayat 7 dan ayat yang ke-8 di Sabda Bina Umat, khusus di ayat yang ke-7 yang akan kita renungkan. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, teguh beriman. Itulah tema yang kita renungkan lewat ayat yang ke-7. Maka kita melihat bacaan ayat yang ke-7 adalah analogi tentang kehidupan beriman dari umat itu sendiri. Jadi hasil dari tanah tergantung benih apa yang ditabur. Ketika kita menabur jagung, ya pasti kita tuai juga jagung. Ketika kita menabur durian, maka juga yang tumbuh dan kita tuai juga adalah durian. Nah, karena itu ketika kita bicara tentang benih boleh sama kualitasnya, tapi tergantung dari kualitas tanah. Apakah benih itu bisa tumbuh dengan baik? Lalu yang berikut, ketika kita bicara tentang benih, maka juga bicara tentang bagaimana cara merawat yang baik supaya menghasilkan benih yang punya kualitas yang baik. Analogi tentang tanah yang menghisap air yang dipakai oleh penulis dari kitab Ibrani ini itu menunjukkan semacam peringatan bagaimana jemaat akan menghadapi penderitaan waktu itu jika mereka menghasilkan
semak duri atau tidak setia, maka ada konsekuensi yang mereka dapatkan. Penulis kitab Ibrani meminta jemaat untuk menjadi tanah yang berguna bagi dirinya sendiri. Jadi ketika pribadi-pribadi mereka memakai tubuh mereka sebagai analogi tanah yang subur, maka benih yang ditabur di tengah-tengah kehidupan umat, maka benih itu akan pasti tumbuh juga dengan baik. Ajaran iman yang diberikan kepada jemaat, ia boleh bertahan dan berkembang bagi kehidupan persekutuan. Karena itu pengajaran iman sudah kita terima sebagai persekutuan. Bapak Ibu saudara-saudara, anak-anak, saya dan kita semua, kita sudah mendengarkan selama kurang lebih perjalanan pelayanan 2023. Kita sudah banyak menerima pengajaran-pengajaran, baik melalui ibadah-ibadah hari Minggu, ibadah-ibadah Pelkat, ibadah-ibadah pengucapan syukur, bahkan ibadah-ibadah yang lain. Setiap benih firman Tuhan kita terima secara sama, kita terima dengan baik. Tapi pertanyaannya adalah Bapak Ibu saudara-saudara, anak-anak, apakah penerimaan yang sama, menerima kualitas bibit yang sama, menerima kualitas firman yang sama, apakah firman Tuhan itu akan bertumbuh sama kualitasnya dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara dan saya? Jadikanlah hidup dan tubuh kita untuk menjadi tanah yang subur, sebagaimana tanah yang menghisap air hujan yang turun ke atasnya. Demikian juga Bapak Ibu saudara-saudara dan saya, maka hidup kita juga akan menjadi tanah yang menghisap kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan, yang kita dengarkan setiap prosesi ibadah-ibadah, bahkan di ibadah Adventus yang kita rayakan selama 4 minggu ini. Biarlah itu boleh menjadi bekal kita untuk semakin menyikapi hidup dengan bijaksana. Di tengah perjalanan kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara dan saya, anak-anak, ada banyak hal, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan yang kita hadapi. Pertanyaan kita, bagaimana hidup kita kepada Tuhan akan bertahan menghadapi setiap tantangan, cobaan-cobaan yang silih berganti. Ketaatan kepada Tuhan yang kita bangun, ada begitu banyak rayuan-rayuan yang bisa membuat kita jauh dan jatuh untuk hidup dan taat kepada Tuhan. Karena itu bagaimana rayuan, pencobaan, bahkan tantangan-tantangan kehidupan kita sikapi dengan Tuhan, supaya tantangan, rayuan, godaan itu tidak membuat iman kita tergerus kepada Tuhan, dan pada akhirnya kita menumbuhkan semak duri yang tidak diinginkan Tuhan. Tapi justru kita menumbuhkan benih-benih yang baik, benih-benih yang tumbuh dan segar bersama Tuhan, sehingga hidup kita boleh diberkati lewat persekutuan pelayanan kesaksian di GBI BJ Matepata Guntung Payung ini. Selamat merayakan minggu-minggu Adventus. Biarlah minggu Adventus ini boleh menjadi momentum bagi kita untuk belajar berintrospeksi diri. Apa yang perlu kita tata, kita benahi, kita tinggalkan, supaya kita dilayakkan Tuhan untuk menyambut kelahirannya yang akan kita rayakan beberapa minggu ke depan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Sudah boleh kami dengar, kami baca, kami renungkan bersama-sama. Biarlah kami dipakai oleh Tuhan untuk menjadi lahan-lahan yang subur, supaya dapat menumbuhkan benih kebenaran firman Tuhan sesuai dengan keinginan dari Tuhan. Berdoa secara khusus Tuhan bagi saudara terkasih kami, Pak Wilman selaku penanggung jawab kegiatan Lensa Epata. Kami percaya hamba-Mu bersama dengan tim IT, tim Lensa Epata boleh terus menggalang kebersamaan untuk boleh menyapa jemaat-jemaat lewat program Lensa Epata yang saling menguatkan bersama membaca firman Tuhan, mendoakan jemaat-jemaat dalam perjalanan kehidupan kami.
Kami berdoa juga Tuhan untuk kehadiran kami sebagai para presbiter, unit-unit misioner, dan seluruh jemaat-jemaat. Biarlah kami memulai aktivitas kami di minggu hari ini dan di hari yang baru. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami sudah baca boleh menjadi peneguh iman kami, penguatan pengharapan kami, supaya kami semakin giat untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan menjelang hari Tuhan yang akan tiba. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang saat ini sedang bergumul karena sakit dan penyakit. Mereka yang dirawat di rumah, mereka yang dirawat di rumah sakit, Tuhan pulihkan mereka supaya dengan bilur-bilur-Mu mereka boleh sembuh. Berdoa juga bagi jemaat Tuhan yang boleh menikmati sukacita, rasa syukur lewat ulang tahun kelahiran, bahkan ulang tahun perkawinan, bahkan jemaat Tuhan yang boleh menikmati ketika ada pertambahan anggota keluarga di tengah-tengah keluarga. Tuhan sempurnakanlah rasa syukur kami supaya diberkati dan berkenan bagi Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk jemaat-jemaat yang boleh menjalani kehidupan di hari yang baru ini, memulai segala sesuatu yang mereka kerjakan. Biarlah Tuhan menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kehadiran kami bersama dengan jemaat Tuhan di Epata Guntung Payung, wadah persekutuan ini adalah dapat dipakai oleh Tuhan untuk menjadi wadah bersaksi, bersekutu dan melayani, supaya jemaat yang diberkati oleh Tuhan adalah juga jemaat yang meneruskan berkat bagi seluruh alam semesta ini, khususnya kami yang ada di kota Banjarbaru. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Kami sungguh bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memulai kegiatan kita hari ini. Dengan pertolongan Tuhan, kita pasti berhasil di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.